Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahri Hafiz dari kelompok 3 dengan 3 digit NIM akhir 071. Sini saya akan menjelaskan materi pertama dari praktikum pengendali elektrik, yaitu explanation motor. Pertama ada konsep dasar motor listrik. Motor listrik adalah mesin elektromekanik yang mengubah energi listrik ke energi mekanik dalam bentuk gerakan berputar. Fungsinya seperti otot buatan yang menggerakkan peralatan rumah tangga, mesin industri, hingga robot modern. Prinsip dasar fisika listriknya yaitu hukum elektromagnetik. Arus listrik yang mengalir pada kawat menghasilkan medan magnet di sekitarnya. Kedua ada interaksi medan magnet. Bila kawat berarus ditempatkan dalam medan magnet lain, misalnya dari magnet permanen, akan timbul gaya Lorentz. Kemudian ada gaya Lorentz ke torsi. Gaya ini mendorong kumparan atau rotor untuk berputar menghasilkan torsi. Kemudian yang terakhir ada konversi energi listrik ke medan magnet, kemudian ke gaya Lorentz, kemudian lanjut ke energi mekanik atau putaran. Yang kedua ada motor brush. Motor brush adalah motor listrik arus searah atau DC yang menggunakan sikat dan komutator untuk menyalurkan arus ke rotor sehingga menghasilkan torsi dan putaran. Kelebihannya yaitu desain sederhana, biaya produksi rendah, mudah diperoleh dan dirawat. Kekurangannya, sikat mengalami keausan sehingga membutuhkan penggantian, timbulnya gesekan yang menyebabkan panas dan kebisingan. Kemudian efisiensi lebih rendah dibanding motor modern. Kemudian di sini ada stator. Stator berupa magnet permanen atau kumparan elektromagnet berfungsi menciptakan medan magnet tetap. Kemudian ada rotor atau armatur. Itu bagian yang berputar. Itu kumparan kawat yang ditetapkan di inti besi. Ketika dialiri arus, maka akan terbentuk elektromagnet. Kemudian ada sikat atau brush terbuat dari karbon atau tembaga menyalurkan arus listrik dari sumber daya ke komutator. Kemudian yang terakhir ada komutator, itu cincin logam bersegmen yang terpasang di rotor, berfungsi membalik arah arus setiap setengah putaran agar putaran motor berkesinambungan. Kemudian di sini ada mekanis kerja motor brush. Yang pertama, arus listrik masuk melalui sikat menuju komutator. Kemudian arus listrik dialirkan ke kumparan rotor sehingga terbentuk elektromagnet. Yang ketiga, medan magnet rotor berinteraksi dengan medan magnet stator dan menghasilkan torsi. Yang keempat, rotor mulai berputar. Yang kelima, saat rotor berputar setengah putaran, posisi sikat bergeser ke segmen komutator berikutnya sehingga arus pada kumparan dibalik. Yang terakhir, proses pembalikan arus ini membuat arah torsi tetap sama sehingga putaran motor berlangsung secara kontinu. Kemudian di sini ada contoh aplikasi motor brush. Yang pertama pada konveyor kecil digunakan untuk memindahkan produk ringan di jalur produksi sederhana. Yang kedua ada sistem pintu otomatis. Motor brush menggerakkan rel pintu karena kontrolnya tidak kompleks. Yang ketiga ada bor listrik, memanfaatkan motor brush untuk menghasilkan torsi besar saat pengeboran. Yang keempat ada kipas angin portable. Motor brush digunakan untuk memutar baling-baling dengan pengaturan kecepatan sederhana. Selanjutnya, pengendalian arah dan kecepatan motor listrik. Pengendalian arah motor dalam prinsip dasar dalam pengendalian arah motor dapat dilakukan dengan mengembalikan polaritas tegangan pada terminal motor agar dapat berputar arah pergerakan motor. Contohnya ketika diberi tegangan positif ke terminal A dan negatif ke terminal B,
maka motor berputar searah jarum jam dan jika polaritas dibalik, positif ke B dan negatif ke A, maka motor berputar berlawanan arah jarum jam. Yang kedua ada pengendalian kecepatan motor. Metode yang digunakan untuk mengendalikan kecepatan sebuah motor dapat menggunakan PWM. PWM adalah teknik mengatur lebar pulsasi sinyal tegangan yang diberikan ke motor. Semakin besar duty cycle, misalnya 80%, motor menerima energi lebih lama dalam satu periode sehingga kecepatannya meningkat. Semakin kecil duty cycle, misalnya 20%, motor menerima energi lebih sedikit sehingga putarannya melambat. Ini di sini ada simulasi hybrid sederhana. Hybrid terdiri dari 4 saklar, bisa transistor atau MOSFET. Dengan kombinasi on-off saklar ini memungkinkan pembalikan polaritas atau ubah arah putaran. PWM dapat diterapkan pada salah satu jalur saklar hybrid untuk mengatur kecepatan motor. Kemudian selanjutnya ada kegagalan dan perawatan. Yang pertama ada panas. Penyebabnya beban terlalu berat, ventilasi buruk, pendinginan tidak cukup, atau suplai tegangan berlebih. Kemudian ada dampaknya, isolasi, gulungan terbakar, menurunkan umur motor, dan akhirnya motor bisa mati total. Yang kedua ada kehausan, penyebabnya gesekan pada bearing, brush, motor aus, pelumasan kurang, atau getaran berlebih. Dampaknya motor berisik, bergetar, bahkan bisa menimbulkan macet. Kemudian yang ketiga ada short circuit, itu penyebabnya gulungan terbakar, kabel terkelupas, kelembapan, atau tegangan tidak stabil. Dampaknya motor tidak berputar, timbulnya percikan listrik, bahkan bisa menyebabkan kebakaran. Yang selanjutnya ada tips pemeliharaan dan proteksi dasar. Yang pertama ada pemeliharaan. Yang satu pemeriksaan rutin, visual dan fisik. Kedua perawatan bearing, ketiga pengecekan kelistrikan, keempat pengecekan sistem pendinginan. Kemudian ada proteksi dasar, yang satu proteksi arus lebih, kedua proteksi panas, ketiga proteksi arus pendek, empat proteksi tegangan. Kemudian ada perbedaan brush dan brushless DC motor. Sini yang pertama ada brush DC motor atau BDC. Motor ini menggunakan sikat dan komutator mekanis untuk menyalurkan arus listrik menuju kumparan rotor. Kemudian yang kedua ada desain sederhana dan biaya pembuatan relatif murah. Ketiga mudah dioperasikan dan dikendalikan tanpa rangkaian elektronik rumit. Keempat, sikat dapat mengalami kehausan sehingga membutuhkan perawatan rutin. Yang kelima, menimbulkan percikan listrik, panas berlebih, dan suara bising saat beroperasi. Dan di sini ada brushless DC motor atau BLDC. Pada motor BLDC tidak menggunakan sikat, melainkan komutasi elektronik yang dikontrol dengan sensor posisi rotor atau algoritma kontrol digital. Memiliki efisiensi energi tinggi karena tidak ada gesekan mekanis dari sikat, umur operasional lebih panjang dan hampir tidak membutuhkan perawatan, bekerja dengan lebih senyap dan menghasilkan getaran yang lebih rendah, implementasi sistem kontrol lebih rumit dibanding motor brush. Di sini ada gambarnya. Di sebelah kiri brush yang menggunakan sikat, yang sebelah kanan brushless. Ini ada bagaimana brushless DC motor menghasilkan torsi. Yang pertama, rotor atau kumparan yang dialiri arus listrik tiga fase akan menghasilkan medan magnet berputar. Rotor akan selalu berusaha sejajar dengan medan magnet stator, yang nantinya memunculkan gaya putar atau torsi. Dan komunikasi elektronik mengatur kapan dan bagaimana arus dialirkan ke kumparan, sehingga posisi medan stator selalu mendahului
rotor pada sudut yang tepat. Dengan menggunakan cara ini, torsi yang dihasilkan akan lebih stabil, halus, dan efisiensi sepanjang putaran berlangsung. Dan selanjutnya ada kontrol listrik lanjutan. Mengapa dibutuhkan? Karena kontrol dasar pada motor DC hanya memerlukan pengaturan tegangan untuk pengendaliannya, yang relatif sederhana. Namun, pada motor AC, pengendaliannya jauh lebih kompleks karena melibatkan manipulasi tiga fasa arus dan tegangan. Kontrol lanjutan ini dibutuhkan untuk mengatasi rumitnya motor AC dan membuat motor AC bekerja secara optimal. Selanjutnya ada transformasi Clark and Park. Pertama ada transformasi Clark, mengubah sistem tiga fasa ABC yang berinteraksi dengan medan magnet berputar menjadi sistem dua sumbu tetap saling tegak lurus yang disebut sumbu A dan B. Sistem baru ini mempresentasikan motor dalam domain dua dimensi. Eh, Transformasi ini mengurangi kompleksitas dari tiga variabel AC yang ber- berosilasi menjadi dua variabel yang lebih mudah dikontrol. Kemudian ada transformasi part, mengubah lebih lanjut setelah sistem diubah menjadi sumbu AB melalui transformasi Clark menjadi sistem sumbu yang berputar yang dikenal sebagai sumbu D dan Q. Sumbu-sumbu ini berputar seirama dengan medan magnet rotor motor. Dengan demikian, semua besaran listrik yang sebelumnya berubah-ubah kini terlihat sebagai besaran DC yang stabil dari sudut sumbu D dan Q. Hal ini memungkinkan controller untuk mengendalikan torsi dan flux magnet motor secara terpisah, mirip dengan cara pengendalian motor DC yang sederhana. Mengapa arus sinusoidal optimal? Arus sinusoidal atau gelombang sinus adalah jenis gelombang listrik yang paling umum dan ideal. Bentuknya menyerupai kurva gelombang sinus dari fungsi matematika. Arus ini secara terus-terusan berubah dari nilai 0 naik ke nilai puncak positif, kembali ke 0, turun ke nilai puncak negatif, dan kembali lagi ke 0 dalam pola yang berulang. Gelombang sinus yang sempurna menciptakan medan magnet yang berputar dengan stabil di dalam motor. Karena putarannya yang konstan, gaya yang diberikan pada rotor juga sama menghasilkan torsi yang stabil tanpa naik turun. Selanjutnya ada konsep space vector modulation atau SVM untuk kontrol yang presisi. Space vector modulation atau SVM merupakan metode modern yang digunakan pada inverter untuk menghasilkan tegangan output yang sangat akurat dan efisien. Yang diperlukan untuk mengendalikan motor AC dengan presisi, SVM bekerja dengan mengidentifikasi kombinasi tegangan ideal yang diperlukan motor pada setiap saat, lalu menghasilkan sinyal pulsa yang mendekati gelombang sinus sempurna. Keunggulan SVM dibandingkan metode lain adalah kemampuannya untuk memanfaatkan sumber daya tegangan inverter secara optimal, sehingga menghasilkan motor yang berputar lebih halus, efisien, dan memiliki daya yang lebih besar dengan kerugian lebih minimal. Selanjutnya ada implementasi dasar HVM dengan simulasi. Mengapa simulasi itu penting? Yang pertama ada karena lingkungan aman, simulasi memungkinkan kita menguji algoritma yang kompleks tanpa resiko merusak motor atau perangkat keras yang mahal. Ini adalah cara yang aman untuk mencoba berbagai skenario dan parameter. Kemudian, memvalidasi algoritma dengan simulasi. Eh, Kita dapat melihat secara visual bagaimana algoritma SVM bekerja, apakah menghasilkan sinyal yang benar, dan apakah motor dapat merespon dengan tepat sesuai perintah. Dan memahami konsep. Simulasi membantu memperjelas teori yang rumit menjadi sesuatu yang dapat dilihat dan dianalisis. Ini memberikan pemahaman praktis tentang bagaimana HPM mengendalikan vektor tegangan untuk menghasilkan putaran motor yang mulus dan efisien. Implementasi dengan simulasi adalah langkah penting untuk memverifikasi dan menyempurnakan algoritma kontrol lanjutan sebelum diwujudkan dalam produk nyata. Selanjutnya ada
komutasi elektronik sensor. Sensor Hall, sensor Hall yang ditempatkan 60 derajat atau 120 derajat elektrik memberikan pola logika posisi rotor untuk menentukan timing komutasi. Kemudian encoder memberikan resolusi posisi tinggi sehingga cocok untuk FOC dan kontrol posisi presisi. Motor BLDC dengan sensor mampu Motor BLDC dengan sensor mampu memberikan torsi stabil sejak kecepatan sangat rendah hingga 0 rpm karena posisi rotor terbaca langsung. Sistem ini juga lebih presisi dan responsif, cocok untuk aplikasi seperti servo, robotika, aktuator, maupun traksi yang membutuhkan kontrol halus. Namun, penggunaan sensor membuat biaya kompleksitas meningkat, serta membutuhkan penyelarasan yang presisi dan ruang tambahan untuk pemasangan. Oleh karena itu, metode ini dipilih ketika dibutuhkan kontrol posisi, presisi, dan performa optimal pada kecepatan rendah. Kemudian ada sensorless pada komutasi six step. Satu fasa dibiarkan mengambang atau tidak digerakkan. Tegangan pada fasa ini dipantau saat melintasi nol, controller menurunkan atau menaikkan komutasi dengan jeda 30 derajat elektrik. Metode ini butuh kecepatan minimum karena back IMF eh, kemudian motor BLDC sensorless lebih murah dan sederhana karena tidak memakai sensor, serta lebih tahan terhadap debu, getaran, dan kelembapan. Kekurangannya ada pada start dan kecepatan rendah karena back EMF lemah, serta sensitif terhadap noise atau EMI, sehingga perlu strategi start dan filter yang tepat. Metode ini umumnya dipilih untuk aplikasi berputar kontinu dengan kebutuhan presisi sedang seperti kipas, pompa, dan kompresor. Kemudian selanjutnya ada pengaruh PWM terhadap performa BLDC, memungkinkan controller kecepat, memungkinkan kontrol kecepatan dan torsi yang presisi karena tegangan efektif dapat diatur halus. Kemudian memberikan respon dinamis yang cepat sehingga akselerasi dan deselerasi lebih terkontrol, mengurangi fluktuasi torsi dan getaran sehingga putaran motor lebih stabil dan senyap, menunjang operasi presisi pada aplikasi seperti robotika, servo maupun kendaraan listrik. Dan ada pengaruh PM terhadap efisiensi BLDC. Yang pertama yaitu duty cycle yang tepat membuat motor hanya menggunakan energi sesuai kebutuhan, lebih hemat daya, efisiensi lebih tinggi dibanding kontrol linier karena rugi daya di motor lebih kecil, frekuensi PWM rendah, membuat motor boros energi karena torsi tidak stabil, frekuensi PWM terlalu tinggi, membuat rugi switching pada driver meningkat, menurunkan efisiensi sistem, pemilihan frekuensi PWM yang optimal menjadi kompromi antara kehalusan performa dan efisiensi energi. Di sini ada cara membaca datasheet motor dan parameter kunci. Yang pertama, kita membagi datasheet menjadi dua bagian, yaitu dimensi mekanis dan karakteristik elektromekanis. Dan di parameter kuncinya, yang pertama tegangan nominal, dua arus kontinu, tiga karakteristik thermal, 4 konstanta pembangkitan torsi, 5 resistansi dan induktansi, 6 massa dan momen inersia, 7 pertimbangan bearing. Selanjutnya ada regenerative braking. Regenerative braking
atau pengereman regeneratif adalah metode pengereman pada motor listrik di mana energi kinetik kendaraan atau rotor yang biasanya terbuang sebagai panas diubah kembali menjadi energi listrik dan dikembalikan ke sumber daya. Manfaat di otomasi ada 4, yaitu efisiensi energi, mengurangi panas rem mekanis, stabilitas sistem, umur peralatan lebih panjang. Manfaat di kendaraan listrik juga ada 4, menambahkan jarak tempuh atau range, hemat energi dan biaya, mengurangi keausan rem, pengendalian lebih aman. Dan itu saja untuk penjelasan materi pertama dari praktikum sistem pengendali elektrik. Jika ada salah, eh, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.